Tersesat. Part 2. Mereka pun tiba di pos 1 di sana. Mereka istirahat dan terlihat. Farel menatap ke arah hutan dan Farel berkata, ia seperti melihat seseorang. Sang pemandu pun menjelaskan bahwa banyak warga desa yang beraktivitas di gunung untuk bekerja seperti bertani atau berburu setelah mereka beristirahat. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mendaki gunung. Mereka pun tiba di sebuah jembatan tua dan terlihat seorang nenek-nenek melintas dan menatap ke arah Farel dan berbicara dengan bahasa daerah sana. Budi pun bertanya kepada sang pemandu apa yang dikatakan sang nenek. Dan sang pemandu pun menjelaskan bahwa untuk berhati-hati jangan kebanyakan melamun mendengar hal itu. Sadam pun menepuk pundak Farel dan meminta Farel untuk jangan banyak melamun. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Setibanya di sebuah air terjun, Farel melihat beberapa baju di dekat air terjun dan ia pun tidak memberitahukan hal itu kepada siapapun. Tidak lama setelah itu mereka pun tiba di pos 2 di sana. Mereka pun kembali beristirahat. Sadam bertanya kepada sang pemandu berapa pos lagi untuk sampai di puncak. Sang pemandu pun menjelaskan bahwa sekitar 3 pos lagi. Setelah melewati pos 5, mereka akan tiba di puncak. Setelah cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah cukup lama berjalan, sang pemandu pun terlihat memegang goloknya. Dan Farel kebelet untuk buang air kecil. Ia pun ditemani oleh Budi untuk buang air kecil di sebuah pohon di hutan. Setelah beberapa saat terdengar suara teriakan dan ketika Farel dan Budi melihatnya hanya ada tas. Sadam dan Bobby melihat hal itu. Farel pun berlari ke dalam hutan. Budi yang ingin mengejar Farel tiba-tiba terkilir dan tidak lama terdengar suara teriakan. Budi mendengar hal itu. Farel pun terus berlari terus masuk ke dalam hutan hingga ia tiba di sebuah gubuk kecil dan ia pun bersembunyi di dalam. Ia pun hanya bisa terdiam dengan pikiran yang kacau tak percaya atas apa yang ia alami. Setelah malam hari tiba ia seperti mendengar suara langkah orang. Ia pun hanya bisa terdiam. Setelah suara langkah hilang, ia pun segera melihat keluar dari arah jendela dan ia mendengar suara alat musik daerah. Mendengar hal itu, Farel pun memutuskan untuk tidur. Di saat tidur, ia bermimpi melihat temannya sedang memanggilnya dan ia pun terbangun dan langsung melihat jam di handphonenya yang menunjukkan sudah jam 3 pagi. Ia pun segera berwudu dan syalat. Setelah itu ia pun berdoa untuk meminta pertolongan. Setelah itu, ia pun mendengar suara teriakan dari dalam hutan. Ia pun memutuskan untuk mengisi perutnya dengan makan perbekalan dan ia pun sempat menangisi temannya.